Itu emang benar, itu di Altadena di LA. Pada saat itu kita lagi habis mengunjungi salah satu rumah WNI ya, yang terbakar juga di Pasadena. Itu kira-kira 3 blok dari situ. Kita jalan di situ bersama ada Yafi, anak dari YouTuber Indonesia di sana tuh, anak LA, tapi dia juga lagi nggak bikin YouTube kan, cuman karena ada beberapa teman-teman di sini media yang minta kayak apa sih yang sebenarnya di sana, karena kan yang beredar di sini kan banyak video-video dan berita-berita hoax ya. Jadi video-video AI yang di sini beredar dan orang pada percaya. Nah, mereka pengen gue yang kebetulan pas ada di sana kasih lihat gimana sebetulnya yang terjadi, karena berita yang itu juga kan kebanyakan bilang bahwa rumah yang terbakar tuh rumah-rumah artis, rumah-rumah gede doang. Padahal enggak. Bahwa yang paling alhamdulillah. Padahal yang paling banyak itu adalah justru rumah-rumah working class atau menengah bawah yang juga kena jadi korbannya di sekitar Altadena. Nah, jadi kita ke sana dan itu ada National Guard, ada FBI, ada polisi, dan kita sempat ngomong sama aparat itu bahwa kita boleh nggak ngambil gambar sini? Boleh, silakan. Perlu permit atau permission apa enggak? Silakan aja. Selama itu ada di sidewalk dan di public space, ya tidak masuk ke trespassing area, nggak masuk ke properti orang untuk melewati garis kuning. Dan di situ bukan cuma gue doang, ada puluhan orang lain yang ambil video dari orang umum, ada influencer kali ya, gue nggak kenal mereka juga, ada TV gede yang mereka ngambil gambar di sepanjang jalan itu, banyak banget. Dan itu kita udah berjalan berapa blok jalan, udah bersama-sama orang-orang yang lain, malah gue juga sempat diwawancara juga sama media sana gitu. Nah, terus habis itu pas habis kita jalan dari rumah sebelah, terus habis itu kita pengen ngobrol sama orang Indonesia yang emang tahu keadaan di situ kan, tahu keadaan selama mereka tinggal di LA itu gimana gitu kan. Jadi bahwa orang bilang banyak yang nyumpain kan di Indonesia bahwa bilang ya katanya syukurin tuh Amerika biarin aja karena orang-orang kaya. Terus kan sebelumnya kan kita membantu juga kan banyak orang-orang yang terkena dampaknya, orang Indo yang juga rumah terbakar banyak juga gitu kan. Dan banyak dari netizen yang bilang nyumpain biarin aja orang Indonesia kan juga di sini orang kaya. Nah disitulah gue mau wawancara orang Indonesia juga yang ibaratnya baru punya rumah setelah sekian 19 tahun mereka baru bisa beli rumah dan lain sebagainya gitu. Nah habis itu posisinya dari yang sebelah kita pindah ke sebelah, di mana ya kita mau ngomong ya, mau ngobrol. Nah beradalah kita di depan rumah itu gitu kan ya. Ini emang kita kayak diatur oleh Tuhan untuk berdiri di situ gitu. Ya udah pas di situ kita juga nggak tahu ada yang punya rumah atau orang itu rumahnya kan udah ke atas semua, nggak ada nomor rumahnya, nggak ada rumah, itu udah nggak ada rumah pokoknya kan kita diizinin sama aparat bilang lo boleh ngambil video di mana aja selama lo di public space atau di sidewalk. Emang ada diizin dan itu puluhan orang lain. Dan di sebelah kita juga ada TV gede, ada juga orang yang ngambil gambar, dan malah kalau dilihat di video viralnya itu ada juga tuh orang yang ngambil gambar malah ngelewatin garis kuning kan, tapi didiemin aja gitu kan. Nah pas gue baru ngomong sekitar paling sebelum semenit ya, 10 menit tiba-tiba ada yang nanya who are you? Ya kita bingung who are you siapa gitu kan. Gue nggak ngeliat terus terang mendengar suaranya. Pas gue nengok, kita gitu kan. Udah si Yafi anak Ele bilang kita dari Indonesia gitu kan. Tapi belum dia bilang ini rumah gue seperti dan kita langsung stop. Dia bilang untuk stop filming, kita langsung stop kan. Langsung kita stop rekaman, record kita stop, dan habis itu udah kita nggak lanjutkan. Dan saya juga nggak tahu bahwa mereka ngerekam kita nggak tahu gitu kan. Dan habis itu kita balik lagi ke dia untuk say sorry bahwa kita udah hapus videonya, tapi dia nggak tayangin. Yang dia tayangin itu adalah dipotong sama dia, di-cut. Dan kita baru tahu kalau itu video viral setelah dikirimkan sama teman kita yang orang Amerika. Nih lo ada di sini nih, di TikTok orang Amerika gitu. Oh, gue baru tahu ternyata dia videoin, dan video yang dia tayangin itu video yang di-cut sama dia. Selanjutnya tidak ditayangkan gitu kan. Padahal kita udah bilang bahwa video kita hapus gitu kan, dan kita nggak nayangin depan rumah dia, kita pindah ke sebelah. Nah pas kita pindah ke sebelah, kita lihat orang itu masih berdiri lagi di situ, dan ada orang-orang lain, orang-orang bule lain yang ngambil gambar, tapi nggak ditegur.
Tapi gue positif aja bahwa kita juga tidak menyalahkan dia kok. Kita mengerti perasaannya, mungkin dia berpikir kita tuh ngapain, karena ngomong kita kan bahasa Indonesia, mother language kita beda. Kita orang Asia yang beda omongan bahasanya. Dan pas abis teman gue ngomong itu, pas kita balik lagi itu, dia bilang lo nyari donasi. Jadi dipikir kita itu adalah orang yang pengen memanfaatkan keadaan dengan cari donasi untuk kepentingan pribadi, karena di Amerika lagi rame begitu. Dan kalau memang dilihat di komentar TikTok dia itu, orang-orang rata-rata ngomongnya gitu, pikir kita adalah scammer yang nyari donasi, dan dia love-lovein itu komen-komen itu. Jadi emang begitu, tapi nggak apa-apa, saya juga mengerti kok bahwa kalau dia keberatan bahwa kita berdiri di situ karena menghadap ke rumahnya dia yang udah kebakar itu, kita langsung stop. Kenapa kita nggak minta izin? Kita nggak tahu dia punya rumah siapa, dia muncul tiba-tiba dari tengah jalan. Dan di antara yang lain itu banyak banget puluhan orang yang emang ngambil gambar, bukan cuma kita doang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.